Hai teman-teman semua, ketemu lagi di Serda, sharing-sharing berfaedah bersama saya Amute. Kali ini malam apa siang ini ya? Malam ya. Malam ini aku spesial, apa namanya, bukan ketemu sih, sengaja malak. Nah, sekali lagi ya, malak waktu dari orang yang di sebelah saya ini. Dia lagi kerja, aku culik. Jadi aku culiknya ini untuk sharing ke teman-teman semua. Nah, sharingnya itu tentang apa? Sharingnya itu tentang sesuatu yang ada tapi nggak bisa dipegang. Nah, seperti apakah itu? Ada tapi nggak bisa dipegang. Kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Hanya orang tertentu aja yang bisa lihat. Nah, jadi di sebelah saya ini orang yang di luar orang yang seperti biasanya. Udah nganggut-nganggut nih. Aku nggak tahu tuh nganggut-nganggutnya karena apa. Karena ini luar biasa. Luar biasa. Nah, teman-teman semua, ini ada namanya adalah Pak Edi. Pak Edi, nama lengkapnya siapa Pak Edi? Edi Suparmin. Pak Edi Suparmin asalnya dari mana? Saya kelahiran dari Lampung, Pujakusuma. Lampung Pujakusuma. Ya, Jawa Tengah. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Jawa Tengah ke Sumatera. Iya, betul. Oke. Kesehariannya sibuk apa Pak Edi? Ya, untuk kesehariannya ya kita bekerja di sisi lain. Kalau di rumah ya bantu istri ya di warung. Oh, ada warung di rumah. Ya, Nah, ya. terus selain itu apa? Sambil apa yang kita renungkan dalam hidup ini bisa bermanfaat buat orang kalau sekiranya. Oh, merenung. Wah, ini nih yang soal-soal merenung. Jadi yang aku sharingkan ini juga nggak jauh-jauh dari soal merenung ya. Jadi gini, Pak Edi ini punya keahlian ya, bukan keahlian sih, perbedaan dengan orang yang biasa, betul ya? Ide. Nah, jadi Pak Edi ini bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat, betul ya? Kemudian bisa juga merasakan apa yang orang lain nggak bisa rasakan. Saya mungkin nggak bisa rasakan, Pak Edi bisa rasakan. Nah, mungkin di sekitar sini pun saya biasa-biasa aja, mungkin Pak Edi ada sesuatu yang lain. Jadi itu adalah kenapa. Nah, kenapa saya culik waktunya Pak Edi untuk cerita. Nah, dari situ saya pengen tahu nih, awal Pak Edi bisa merasakan hal-hal yang nggak biasa itu dari kapan? Dari nggak biasa jadi biasa atau jadi luar biasa ya. Kan tadinya biasa-biasa aja nih, kemudian kok tiba-tiba loh, kok saya begini ya, kok saya bisa ngerasain ini ya, kok saya bisa ngelihat ini ya, gitu tuh dari kapan? Ya itu udah, kalau kita hitung udah lama sekali ya, bahkan puluhan tahun. Dulu saya itu belajar keagamaan gitu loh Mas. Oh, awalnya dari situ. Betul. Bahwa saya punya seorang ustaz. Saya belajar sama beliau lah. Dari agama ke agama kita belajar bagaimana. Itu usia berapa? Saya waktu itu masih punya anak satu. Oh, jadi udah keluarga? Ya, udah keluarga. Oh, jadi pada saat itu udah punya anak satu lah. Kurang lebih masih umur bangsa 4 tahun 5 tahun. Anaknya? Ya, saya udah belajar tentang ilmu sebegini. Ya tentunya ya kita belajar ilmu agama. Oh, jadi bukan mak kedunduk, bahasa apa itu? Tiba-tiba ada itu enggak? Jadi enggak, kita belajar awalnya karena belajar keagamaan. Nah, di sini kita mendalami keagamaan, belajar agama. Tentunya kita juga belajar tentang hal-hal rasa batin apa yang kita pelajarin untuk kepekaan gitu. Oh, jadi Pak Edi punya kelebihan itu atau perbedaan itu karena dulunya belajar keagamaan. Berapa lama itu? Wah, itu nggak terhitung Mas. Ya ini semua kan karena Allah ya. Karena Allah itu istilahnya memberikan suatu hidayah, apa yang kita pelajari insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita ini ya alhamdulillah bisa menolong seseorang. Contohnya kalau orang kesurupan, kalau orang kena guna-guna atau seperti apa gimananya ya kita. Boleh itu disaringkan nanti Pak. Ya, sabar. Jadi ini dulu, aku pengen tahu dulu. Kan Pak Edi prosesnya dulu belajar. Ya? Nah, belajarnya itu gimana? Kalau tahu saya itu belajar tuh harus ke sekolah lah, harus ada materinya inilah. Ya, jadi kita belajar tentang agama. Ya tentunya agama itu ya untuk puasa, Senin,
Di situ kan syariat Islamnya kan hukumnya sunnah ya Mas ya. Senin Kamis, sholat hajat malam, sholat duha, nah terus sholat qiyamul lail, itu yang kita jalankan. Kita selalu bermunajat dan zikir kepada Allah. Selain Allah tiada lagi. Oh jadi itu sebenarnya kayak ibadah ya? Memang betul ibadah. Sebenarnya nggak belajar, nggak ada di sini jadi ilmu khusus belajar itu. Enggak, kita awalnya dari belajar agama Mas. Belajar agama, bagaimana caranya kita membaca Al-Quran. Nah, tadinya saya sama sekali nggak mengenal namanya membaca Al-Quran, nggak bisa. Dengan adanya belajar, kita diajarin, kita bisa. Terus kita memperdalam dalam untuk ilmu-ilmu yang istilahnya untuk menolong seorang, tapi nggak istilahnya nggak di luar konteks. Oh, jadi dia berdasarkan ya? Al-Quran dan hadis di situ. Jadi itu mengalir ya sebenarnya. Ya. Itu kayak ibaratnya bonus gitu ya, ketika kita beribadah. Dengan adanya kita belajar, Allah itu maha tahu, hidayah ya. Jadi kita nggak semerta-merta bahwa guru itu kamu saya kasih kamu belajar bisa dari guru, enggak. Guru itu hanya menuntun cara-caranya, bisa dan tidaknya itu hidayah langsung dari Allah. Begitu. Nah di sini namanya kita pelajarin ada perpaduan antara ilmu laduni dengan ilmu manetik Mas. Ya, kalau ilmu laduni itu kan istilahnya yang saya pelajarin di sini adalah ilmu yang dimiliki bagi orang-orang yang soleh. Atas kehendak Allah, atas izin Allah, insya Allah apa yang jadi larangan, apa yang harus dilaksanakan itu dilaksanakan. Nah terus dari ilmu magnetik itu ada olah tubuh. Apa yang ada di dalam tubuh kita kan udah mempunyai energi arwah. Bagaimana caranya kita bisa membangkitkan energi arwah kita? Itu diperpadukan seperti itu. Contohnya saat energi kita udah peka, udah keluar, kita bisa merasakan sesuatu ini Mas. Energi positif dan tidaknya kita bisa merasakan hal seperti itu. Itu nanti akan diperpadukan dengan ilmu laduni itu tadi. Berat ya ilmu. Ya memang itu ya. Nggak cukup istilahnya sehari 2 hari, ini kan butuh jadi basicnya semua orang tuh sebenarnya dari dalamnya tuh ada ya. Cuman gimana dia bisa menyatukannya. Betul. Dan tergantung dari kitanya ya? Ada niatan secara ikhlas untuk belajar dan tidaknya Mas. Terus pada saat belajar itu ada itu nggak apa namanya rombongan sih ya, apa namanya kayak teman-teman yang lain ikut belajar ya. Sini kan istilahnya kan banyak. Banyak. Di saat latihan saya belajar tuh banyak, istilahnya jamaah ya. Oh iya. Tapi nggak semuanya, Ya kalau masalah ilmu itu kan tergantung dari anak murid, Mas. Anak murid itu nggak semua bisa belajar lulus atau seperti apa. Itu tergantung dari mereka itu yang akan belajar secara ikhlas atau gimana, benar-benar kesabaran untuk belajar hal itu, menekuni seperti apa. Ada juga yang hanya sekedar yang tengah-tengah yang belajar sudahan, apa yang belum didapatkan udah selesai. Tapi insya Allah kalau dia sabar, tawakal, apa yang dijalankan, perintah suruh caranya seperti apa dijalani, insya Allah itu bisa terlaksana. Oke, jadi berapa lamanya juga nggak tahu ya, karena itu ngalir sih ya. Ya, nggak bisa ditentukan. Kalau Pak Edi ingat nggak waktu belajar itu, mulai dari belajar agama sampai benar-benar tahu kalau Pak Edi bisa itu, waktunya berapa lama nggak tahu juga? Ya. Nggak sadar ya? Ya istilahnya kan kita belajar agama. Terus di saat kita karena emang ini kali ya itu tuh kayak hidayah. Kita sebenarnya nggak pengen itu tapi tiba-tiba datang ya, mungkin ya. Apa yang kita pelajari terus di situ kan buka praktek kayak semacam kayak pengobatan. Oh gitu ya, Mas, ya? Ikut. Ya di situ kita dituntun juga sama almarhum guru saya. Nah di situ terjun langsung lah. Kita sisi lain belajar secara teorinya, di sisi lain secara praktiknya kita terjun untuk kayak nanganin orang. Belajar dari guru, ikut obatin, ikut apa. Ya. Nah pada saat itu udah punya rasa belum merasakan atau emang udah bisa belum? Sebelum kita terjun itu kita udah merasakan. Andaikan kita terjun, kita dihadapkan dengan hal-hal yang sifatnya unsur Mas ya. Kita merasakan Mas. Udah bisa ngerasa ya. Merasakan. Itu nggak semua murid. Ya itu ya pada dasarnya nanti pasti dapat lah ya. Tapi itu kan lama dan tidaknya itu tetap tergantung yang menjalankan. Dia kesabarannya seperti apa. Gitu. Bahkan juga ada yang sebentar dia udah bisa merasakan. Itu karena Allah hidayah. Bukan karena bisa dari guru, kamu bisa saya kasih ini, enggak.
Semua tergantung Allah. Kayak itu ya, aku kasih jimat. Ya, ini karena apa? Ini kan bukan ilmu jimat apapun ya. Itu berdasarkan karena hidayah dari Allah. Energi tadi ya Kak. Iya, apa yang sebenarnya kita, energi udah ada. berdasarkan ibadah itu tadi yang kita terunin, kita jalankan. Nah, di situ. Jadi awalnya dari kayak asisten lah, mau nemenin gurunya buat ngobati. Oke, karena aku anggap itu sudah sejarah ya. Ketika nih pertama kali sendiri, tapi yang sendiri ya, pertama kali Pak Edi itu punya pengalaman nanganin sendiri itu apa? Pernah Mas. Apa itu? Pada waktu itu saya pertama kali ya? Ya. Istilahnya saya diutus. Saya waktu itu hanya berdua dengan teman-teman itu kan. Dia takut, tapi karena yang diutus sama guru. Saya diutus berdua sama gurunya. Sama ustadz saya. Oh, sama ustadz. Iya, untuk nanganin orang itu sakit 3 tahun tidak bisa ngapa-ngapain, hanya berak tempat, kecil di tempat. Di daerah mana? Kalau nggak salah dulu di daerah mana ya? Di Palmerah kalau nggak salah. Oh, Jakarta juga. Iya. 3 tahun. Karena 3 tahun udah nggak bisa ngapa-ngapain, berak kecil di tempat Mas. Lumpuh. Nah, saya terus ya karena ada sesuatunya. Mungkin karena istilahnya secara ininya ya secara medis nggak ada hal-hal yang sekarang mengandung mungkin udah lewat ya. Begitu saya diutus, maghrib saya datang, saya tangani, saya tarik, maksudnya narik untuk membersihkan unsur-unsur yang ada dalam tubuhnya. Maghrib besoknya alhamdulillah karena kasih izin Allah, bukan saya seorang penyambutnya, bukan, meninggal Mas. Itu udah sering kali yang saya jalankan itu nggak terhitung. Jadi orang yang lumpuh itu sebenarnya sudah tidak ada waktunya untuk meninggal, tapi dia nggak bisa meninggal karena dalam tubuhnya itu ada suatu penghalang. Oh. Nah, mati enggak dia itu. Ya istilahnya udah merepotkan bagi yang hidup lah ya. Itu setahu saya itu kalau misalkan orang meninggal, ini nggak tahu ya. Ada sesuatu di dalam tubuhnya. Ya pasti ada Mas. Tapi kalau dia nggak bisa kan? Ya. Itu contohnya orang punya ilmu ya, contohnya itu yang secara realnya ya. Itu kasusnya banyak yang terjadi seperti itu, orang pasang susu. Nah, contohnya itu ya. Di saat hari tuanya sakit-sakit mati enggak hidup, itu terjadi seperti itu. Kalau belum dibersihkan itu nggak bisa meninggal. Akan seperti itu terjadinya gitu. Nah, itu banyak kejadian begitu. Ya. Terus yang pertama kali itu ya. Ya. Karena ternyata ada sesuatu dalam tubuhnya yang harus dihilangkan atau dibersihkan. Kalau boleh tahu itu apa? Ya. Itu apa? Nah, sebenarnya begini ya. Itu kan di masa hidupnya dia itu kan banyak permintaan ya. Mungkin dia kepengen punya semacam susu untuk kedidadian, pasang susu untuk pengasihan, kan banyak karakternya Mas. Oh, kalau yang itu? Yang kayak kemarin ya pengasihan lah. Ya namanya orang hidup lah, kita nggak tahu. Sebenarnya itu kan tidak bukan. Ya ada banyak Mas, kalau kita terus banyak sekali, banyak. Kayak pesugihan ini itu yang namanya pengasihan. Nah, ini teman-teman semua, jadi di zaman yang modern kayak gini pun hal-hal seperti itu masih banyak. Pesugihan, pengasihan itu masih ada. Ya kalau bisa. Antara percaya dan nggak percaya sih. Tapi ya kita ya pasti percaya. Emang ada. Banyak yang hal kayak gitu ya, karena mereka itu apa ya mau dan secara lebih enak lah. Tapi ini jalan pintas gitu ya. Ini menurut Pak Edi nih ya. Hal-hal kayak gitu itu sebenarnya kan sangat merugikan ya. Mungkin di awal kelihatan menguntungkan bagi dia. Caranya dia mencari jalan pintas untuk meraih sesuatu. Ya, sebaiknya kita punya Allah. Ya, betul. Sebaik-baiknya Allah, tiada lain tempat untuk meminta, untuk pertolongan. Itu kalau kita udah melakukan begitu Mas, otomatis kita kan udah bersekongkol ya. Bersekongkol itu dalam agama kan hukumnya udah musyrik. Kayak itu loh. Kayak film apa itu jadi abdinya ya. Nah, otomatis itu nanti kan akan jadi hambanya dia juga di sana. Ya contohnya banyak karakter-karakter sebegitu tanpa istilah direnungin, karena dia hidupnya kepengen hebat, kepengen kaya ya, dengan cara-cara kayak gitu banyak sekali. Makanya jangan sampailah kita terjerumus dengan hal-hal yang gitu. Kita kan hidup hanya sesaat ya. Jangan sampai kita kena budayanya setan. Jalan pintas ya, jalan pintas terutama. Karena sesuatu itu kalau Tuhan itu pasti kasih. Kalau dia itu sudah
dianggap mampu atau apa namanya udah bisa menerima. Betul. Kalau belum waktunya ya nggak mungkin diterima. Yang penting intinya kita kan ikhtiar usaha, Iya, dilandasi dengan doa kan. Kalau jalannya pintas, memang hidup ya dapat lah istilahnya, tapi kan sekejap mata nanti kan bisa. Iya, kalau misalkan itu belum waktunya dia dapat, ujung-ujungnya pasti hilang juga, ya. Ya betul. Ya itulah. Jadi ya, jangan sampai lah hidup kita dalam keadaan kemusyrikan, sangat berbahaya kalau menurut saya ya. Oke, Pak Edi, itu adalah pengalaman pertama Pak Edi membantu orang menghilangkan sesuatu dalam tubuhnya, kemudian dia langsung apa namanya seperti biasa lah ya. Ya istilahnya kalau kita menyambut nyawa ini itu ya nggak juga. Bukan menyambut nyawa sih. Istilahnya membantu. Jangan disalahartikan lah ya. Membantu memperlancar jalan. Ya. Karena sifatnya kita kan menolong. Iya. Bagaimana hidup kita itu bermanfaat untuk menolong sesama kan begitu Mas. Oke, itu kan pengalaman pertama dengan itu ya apa namanya, saya juga kurang tahu sebutnya. Ya, unsur goib lah ya. Nah ini pengalaman, ada nggak pengalaman itu unsur goib yang nggak apa ya, susah ngomongnya Pak Edi ya. Gini Pak Edi, kadang ada yang bisa ngelihat enggak itu tuh saya ngomongnya susah Pak Edi. Nah kayak gitu tadi Pak Edi bilang kan ada yang masuk ke manusia. Nah itu ada nggak pengalaman itu?